Pegel, jadi otot bola mata kita tuh mempertahankan mata kita fokus terus melihat HP. Nah itu bisa menyebabkan eye strain atau mata lelah atau otot bola mata yang pegal. Nah itu biasanya bisa kita akali dengan 20-20-20 rule bahasanya. Jadi rule 20-20. Sampai -3, miopia sedang itu -3 sampai -6, dan miopia berat itu di atas -6. Biasanya kalau minusnya terlalu tinggi, misalnya pada lasik, kan pada lasik itu lapisan korneanya kita tipiskan, tapi kalau minusnya terlalu tinggi kan otomatis lapisan korneanya yang diambil akan terlalu banyak, jadi biasanya antara minusnya akan bersisa atau tidak bisa dilakukan lasik. Nah jadi kalau misalnya tidak bisa dilakukan lasik, itu juga salah satu pilihannya adalah dengan clear lens extraction. Jadi dia seperti operasi katarak, jadi lensanya itu dikeluarkan, kita tanam lensa tanam. Ya itu juga bisa dilakukan di rumah sakit kita. Nah ini Mbak Pinya nanya lagi nih dok, dan kalau kelamaan main komputer dan HP ya, dan mata nggak mau tidur, itu pengaruh dari penyakit mata nggak dok ya? Kalau saya kayaknya kalau main HP malah ngantuk ya dok ya, ini kemana jadinya nggak ngantuk nih dok, gimana mungkin dok? ini nonton drakor ya, jadi semakin lihat HP malah nggak ngantuk. Jadi memang karena kan apalagi yang kerjanya khusus di depan komputer atau dengan HP, misalnya punya online shop kayak gitu ya, kita nggak bisa menghindari untuk mengurangi waktu screen time. Jadi salah satu kadang itu bisa karena bisa disebabkan oleh mata yang lelah. Jadi mata lelah itu berbeda dengan mata minus. Jadi kalau mata lelah itu sebutannya seperti eye strain. Jadi eye strain itu matanya pegel, jadi otot bola mata kita tuh mempertahankan mata kita fokus terus melihat HP. Nah itu bisa menyebabkan eye strain atau mata lelah atau otot bola mata yang pegal. Nah itu biasanya bisa kita akali dengan 20-20-20 rule bahasanya. Jadi rule 20-20-20 yaitu dengan setiap 20 menit melihat ke arah lain selama 20 detik dengan melihat objek yang jaraknya 20 kaki atau kalau di kita jarak 6 meter. Jadi tiap 20 menit diusahakan melihat ke arah 6 meter untuk selama 20 detik untuk mengistirahatkan matanya, mungkin itu bisa membantu. Oke. Dokter, nah balik lagi yang ke tema tadi dokter, apakah mata minus itu bisa hilang? Artinya seperti dokter jawab tadi, kalau bisa dihilangkan dengan cara operasi tadi ya dokternya, lasik itu tadi ya dokter ya. Nah untuk ini ada perbedaan nggak dok? Dari yang misalnya dari anak-anak gitu kan, dia sudah tahu nih ada mata minus nih dok, udah pakai kacamata nih. Nah apakah itu dengan dia dari kecil misalnya dari asupan makanannya, gizinya, misalnya untuk vitamin matanya segala macam itu, katanya sih dulu itu dengar kalau selalu dipakai kacamata itu lama-lama nanti bisa berkurang minusnya gitu kan. Nah apakah bisa berkurang aja ataukah bisa hilang dokter, karena dia dari kecil nih nanti besarnya dia bisa hilang, nggak minus lagi gitu lagi. Ya memang sebenarnya pada anak-anak ini agak tricky. Memang kadang saya juga sering menemukan pasien tuh bertanya, dok ada nggak sih vitamin mata untuk anak yang bisa mengurangi minus? Sebenarnya fungsi dari vitamin mata itu sendiri tuh hanya untuk menjaga kesehatan mata secara umum sebagai antioksidan. Jadi dia bukan untuk mengurangi suatu keluhan, baik itu mata minus atau mata cepat lelah, itu sebenarnya tidak berhubungan. Jadi vitamin itu hanya untuk menjaga kesehatan mata secara umum aja. Jadi kalau khususnya pada anak-anak itu harus segera lebih cepat kita temukan kalau misalnya dia ada kelainan mata seperti mata minus. Jadi karena perkembangan bola mata itu masih berlangsung sampai usia 16 tahun dan paling pesat itu di usia 1-5 tahun. Nah jadi kalau bisa apapun kelainan yang kita temukan pada anak kita khususnya di usia di bawah 5 tahun, baik itu misalnya dia matanya juling atau kadang suka micing matanya atau dia sudah mulai ada keluhan kabur, nah itu harus segera dibawa periksa. Kalau memang tidak ada keluhan, ada literatur yang menjelaskan bahwa sebaiknya setiap anak-anak itu di screening penglihatannya sebelum usia prasekolah atau usia 4 tahun. Jadi 4 tahun itu sudah mulai dibawa, mungkin tidak ada keluhan tapi kita sekedar mau ngecek anak kita pas nggak nih penglihatannya. Jadi kadang kalau memang ada mata minus, apalagi kan sekarang udah banyak balita main
terpapar screen ya. Nah, jadi kemungkinan mata minus dari usia kecil itu sering. Nah, dan juga untuk pemakaian kacamata sendiri juga banyak yang bilang, dok saya nggak mau pakai kacamata nanti ketergantungan kayak gitu. Sebenarnya fungsi kacamata itu pada mata minus selain sebagai alat bantu penglihatan, itu juga untuk menahan agar ukuran minusnya tidak meningkat secara progresif. Tapi sebenarnya tidak mengurangi juga, khususnya kalau minusnya sudah cukup tinggi atau minusnya di atas -1. Nah, itu kacamatanya sudah harus selalu dipakai terus. Tujuannya adalah selain sebagai alat bantu biar mata tidak pusing, tidak cepat lelah. Nah, tujuannya juga untuk mencegah agar kenaikan minusnya tidak progresif. Dan disarankan jika memakai kacamata itu kalau ada keluhan itu harus langsung segera diperiksakan kacamatanya apakah masih cocok atau enggak. Tapi jika memang kacamatanya cocok-cocok aja nih, nggak ada keluhan, nggak ada pusing, nggak ada apa, itu minimal setiap 2 tahun untuk dikontrol dan dicek ulang ini ukuran kacamatanya. Ini titipan pertanyaan juga dokter dari pasien. Jadi untuk salah satunya untuk penyembuhan dari menghilangkan minus tadi dokter ya dengan tindakan lasik ya dokter ya. Nah kan kadang matanya beda nih dokter minusnya. Jadi kalau misalnya 1 atau 2 itu pengaruh nggak dokter? Jadi maksudnya gini. Perbedaan kiri kanan. Iya, jadi maksudnya harus dua-duanya diganti ya. Terus kalau misalnya sudah diganti dokter, apakah itu nanti akan berapa tahun kemudian gitu ada terjadi minus lagi atau gimana dok? Iya, sebenarnya memang lasik itu sebaiknya disarankan dilakukan langsung pada 2 mata. Jadi misalnya mata sebelah -1, yang sebelah -2, karena penglihatan itu tidak akan nyaman kalau perbedaan kiri kanan itu terlalu tinggi. Jadi sebelahnya kabur, sebelahnya jelas. Memang disarankan kalau bisa langsung 2 mata. Dan memang lasik ini berbeda dengan operasi katarak. Kalau operasi katarak kan satu-satu ya. Nah, kalau lasik ini dilakukannya langsung 2 mata. Dan untuk kedepannya memang balik lagi dari penyebab miopia tadi, penyebabnya mata minus itu kan salah satunya selain genetik itu bisa dari lingkungan. Jadi kalaupun misalnya ini sudah dilasik, mata kembali normal, bebas dari kacamata, tapi jika kedepannya masih lingkungannya, maksudnya behavior atau lifestyle-nya, pencahayaannya, jarak penggunaan screen, nah itu masih cenderung menyebabkan miopia, itu sebenarnya nanti bisa berulang, tapi memang pada waktu yang cukup lama, bisa sampai 5 tahun atau 6 tahun. Dan memang berulangnya dia mulai lagi ada -1, -1 kayak gitu. Jadi lasik itu hanya mengkoreksi yang terjadi pada saat itu, tapi bukan mencegah untuk misalnya lasik umur 17 tahun nggak bakal minus lagi sampai ke depannya, itu nggak juga sebenarnya. Ya, berarti pengaruh juga dengan lifestyle-nya juga ya dokter, tetap pakai kacamata pun seperti itu. Walaupun kita sudah rajin pakai kacamata, rajin kontrol, tetapi jika lingkungan atau lifestyle sehari-harinya masih pencahayaannya kurang, screen time terlalu lama, terlalu dekat, itu tetap akan bisa ini progresif bertambah minus. Nah dokter, itu kan untuk yang maksudnya yang anak-anak ataupun remaja gitu dok ya, masih usia muda lah dokter. Jadi kalau untuk yang usia tua dokter ya, itu kan artinya ada minus ada plus nih dokter. Nah itu bisa sekalian nggak dokter? Oh bisa, kalau misalnya pada usia tua, khususnya kalau misalnya di atas 40 tahun, itu kan plusnya untuk baca. Yang kalau kita lihat kacamata orang-orang di atas 40 tahun itu ada yang kecil-kecil di bawahnya. Nah itu memang karena kelainan penuaan. Jadi lensa di bola matanya itu sudah tidak elastis lagi karena usia, karena penuaan. Jadi harus dibantu kacamata untuk membaca. Kalaupun memang kebetulan pasien ini juga ada minus atau silinder, nah itu bisa digunakan kacamata yang multifokal. Jadi dia ada banyak titik fokus, yang di bawah untuk membaca jarak dekat, dan yang di kacamata bagian atasnya untuk melihat jauh, seperti itu. Nah terus untuk yang ini tadi dokter, yang untuk orang tua ya dokter ya, untuk lasik itu sendiri yang sebaiknya umurnya dokter, ada ini nggak dokter, baik lasik itu maksudnya keamanannya dokter ya, untuk usia anak-anak dari usia berapa gitu. Kalaupun yang sudah tua ibaratnya gitu ya, mungkin kita lebih lihat ke benefitnya gitu kan dokter ya, baiknya umur berapa dokter? Memang kalau untuk lasik kan selain syarat yang benar-benar mutlak itu harus di atas 17 tahun, sebenarnya semakin kita usia yang lebih tua itu tidak masalah dilakukan lasik.
asal biasanya kalau usia sudah tua di atas 30 tahun itu bisa jadi ada faktor-faktor lain seperti misalnya mungkin usia yang lebih tua 40 tahun ke atas sudah mulai ada kataraknya tipis atau sudah ada kencing manis dan ada komplikasi ke saraf matanya. Nah itu biasanya kalau pada usia tua harus dipastikan dulu memang LASIK ini untuk murni yang kelainannya hanya kelainan refraksi murni minus tanpa ada gejala lain. Tapi misalnya dia minus tapi mungkin ada katarak yang tipis, itu biasanya tidak disarankan untuk dilakukan LASIK karena katarak kan akan berkembang terus ya sesuai usia, dia akan semakin tebal. Jadi kita lakukan LASIK sekarang itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi LASIK itu hanya untuk mata yang murni karena mata minus. Tapi memang kalau misalnya ada yang usia 30, 35 memang murni minus kan pasti kita periksa dulu sebelumnya tidak ada kelainan lain. Nah itu juga sebenarnya nggak masalah sih.